Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Mulyanti Saputri Dewi dengan NIM 2210417735. Di mana video kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya di mata kuliah metode kuantitatif. Dosen pengampu Ibu Putih Febriasari, SE MSc. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memaparkan. Kali ini saya mengambil judul yaitu pengaruh pemasaran media sosial terhadap loyalitas pelanggan pada kopi kenangan. Adapun latar belakangnya, menurut Wang et al. 2021 pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemasaran media sosial dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Menurut Lim et al. 2020, media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekuitas merek. Dan menurut Wang 2021, loyalitas pelanggan yang tinggi menjadi faktor penting dalam mempengaruhi penjualan di masa yang akan datang. Menurut Yadav 2018, pentingnya loyalitas pelanggan bagi perusahaan adalah untuk memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan. Menurut Wang 2021, berikutnya loyalitas pelanggan dapat dibantu dengan promosi yang dilakukan melalui kegiatan pemasaran SNS atau Social Networking Service yang dapat menunjang pengenalan merek dalam ekuitas merek, menambah nilai dalam ekuitas nilai, dan hubungan yang baik dalam ekuitas hubungan. Menurut Kim 2012, kegiatan pemasaran SNS Social Networking Service memiliki tujuan dalam meningkatkan ketiga ekuitas terhadap dengan memperkuat hubungan pelanggan dan merek dengan tujuan menciptakan nilai beli kembali yang mengarah pada loyalitas. Menurut Yadav 2018, ekuitas nilai adalah penilaian objektif pelanggan atas kegunaan suatu merek berdasarkan persepsi tentang apa yang diberikan untuk apa yang diterima. Di penelitian kali ini terdapat 6 rumusan masalah. Yang pertama, apakah kegiatan pemasaran SNS Social Networking Service berpengaruh positif terhadap ekuitas nilai pada kopi kenangan? Kedua, apakah kegiatan pemasaran SNS Social Networking Service berpengaruh positif terhadap ekuitas merek pada kopi kenangan? Ketiga, apakah kegiatan pemasaran SNS Social Networking Service berpengaruh positif terhadap ekuitas hubungan pada kopi kenangan? Keempat, apakah ekuitas nilai berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan pada kopi kenangan? Kelima, apakah ekuitas merek berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan pada kopi kenangan? Keenam, apakah ekuitas hubungan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan pada kopi kenangan? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menjelaskan adanya pengaruh positif dari pemasaran SNS terhadap ekuitas nilai pada kopi kenangan. Kedua, untuk menjelaskan adanya pengaruh positif dari pemasaran SNS terhadap ekuitas merek pada kopi kenangan. Ketiga, untuk menjelaskan adanya pengaruh positif dari pemasaran SNS terhadap ekuitas hubungan pada kopi kenangan. Keempat, untuk menjelaskan adanya pengaruh positif dari ekuitas nilai terhadap loyalitas pelanggan pada kopi kenangan. Kelima, untuk menjelaskan adanya pengaruh positif dari ekuitas merek terhadap loyalitas pelanggan pada kopi kenangan. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan adanya pengaruh positif dari ekuitas hubungan terhadap loyalitas pelanggan pada kopi kenangan. Hubungan antar variabel dan hipotesis. Pertama, ekuitas nilai terhadap loyalitas pelanggan. Kedua, ekuitas merek terhadap loyalitas pelanggan. Ketiga, ekuitas hubungan terhadap loyalitas pelanggan. Keempat, aktivitas kegiatan pemasaran SNS terhadap ekuitas nilai. Kelima, aktivitas kegiatan pemasaran SNS terhadap ekuitas merek. Dan yang terakhir, aktivitas kegiatan pemasaran SNS terhadap ekuitas hubungan. Di sini terdapat hipotesis dan model penelitian. Bisa dilihat dari tabel berikut. Nah, adapun penjelasannya yaitu hipotesis pertama, ekuitas nilai berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis kedua, ekuitas merek berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis ketiga, ekuitas hubungan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis keempat, kegiatan pemasaran SNS berpengaruh positif terhadap ekuitas nilai. Hipotesis kelima, kegiatan pemasaran SNS
berpengaruh positif terhadap ekuitas merek, dan yang terakhir, hipotesis keenam yaitu kegiatan pemasaran SNS berpengaruh positif terhadap ekuitas hubungan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kuantitatif, dan pada penelitian ini menggunakan 20 indikator yang dikalikan dengan angka paling tinggi yaitu 10. Hal ini dapat dijelaskan karena menurut Hare et al. 2017 sebaiknya sejumlah minimum sampel yang digunakan adalah 10 kali dari jumlah indikator, dan data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik. Adapun hasil uji validitas diskriminan bisa dilihat dari tabel berikut yang berkaitan dengan ekuitas hubungan, ekuitas merek, ekuitas nilai, loyalitas pelanggan, dan pemasaran SNS. Sumber data ini berupa data primer diolah pada tahun 2022. Berdasarkan tabel di atas, nilai cross-loading pada masing-masing item memiliki nilai kurang lebih 0,70 dan juga pada masing-masing item memiliki nilai paling besar saat dihubungkan dengan variabel latennya dibandingkan dengan ketika dihubungkan dengan variabel laten lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item dinyatakan sangat valid. Berikut uji reliabilitas yang mencakupi variabel, ekuitas hubungan, ekuitas merek, ekuitas nilai, loyalitas pelanggan, dan pemasaran SNS. Bisa dilihat dari data dalam tabel ini. Data ini berupa data primer diolah 2022. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai composite reliability semua variabel penelitian kurang lebih 0,7 dan Cronbach's alpha kurang lebih 0,6. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi composite reliability dan Cronbach's alpha, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi sehingga dapat dilakukan analisis. Selanjutnya dengan mengevaluasi uji inner model. Nilai R² variabel dependent. Variabel ini mencakupi ekuitas hubungan, ekuitas merek, ekuitas nilai, dan loyalitas pelanggan. Bisa dilihat dari tabel berikut, dan berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai adjust R² dari variabel ekuitas hubungan sebesar 0,162. Nilai tersebut artinya bahwa variabel ekuitas hubungan dapat dijelaskan dengan variabel pemasaran SNS sebesar 16,2% dan sisanya 83,8% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Nilai adjust R² dari variabel ekuitas merek sebesar 0,172. Nilai tersebut artinya bahwa variabel ekuitas merek dapat dijelaskan dengan variabel pemasaran SNS sebesar 17,2% dan sisanya 82,8% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Nilai adjust R² dari variabel ekuitas nilai sebesar 0,178. Nilai tersebut artinya bahwa variabel ekuitas nilai dapat dijelaskan dengan variabel pemasaran SNS sebesar 17,8% dan sisanya 82,2% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dapat dalam penelitian ini. Nilai adjust R² dari variabel loyalitas pelanggan sebesar 0,442. Nilai tersebut artinya bahwa variabel loyalitas pelanggan dapat dijelaskan dengan variabel pemasaran SNS, ekuitas nilai, ekuitas merek, dan ekuitas hubungan sebesar 48,2% dan sisanya 51,8% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Berikut uji hipotesis yang signifikansi bisa dilihat dari ini. Data ini berupa data primer diolah pada tahun 2022. Berikut hasil uji inner, adapun modelnya. Untuk mencari tahu apakah hipotesis diterima atau ditolak dapat melihat dari kriteria nilai signifikansi yang memiliki T hitung kurang lebih 1,96 atau p-value
kurang lebih 0,05 dengan signifikansi yang mencapai level 5%, A kurang lebih 0,05. Hal ini berarti diterima dan Ho ditolak. Tetapi menurut Ghazali 2014, T itu memiliki nilai kurang lebih 19,6 atau p-value lebih kecil 0,05 beserta level signifikansi 5%, A kurang lebih 0,05. Jika seperti ini maka H ditolak dan Ho diterima. Berikut ada tabel patch coefficient, bisa dilihat dari tabel berikut yang mencakupi variabel ekuitas nilai, loyalitas pelanggan, ekuitas nilai, loyalitas pelanggan, ekuitas hubungan, loyalitas pelanggan, pemasaran SNS dan ekuitas nilai, pemasaran SNS kurang lebih ekuitas merek, pemasaran SNS, ekuitas hubungan. Data ini berupa data primer yang diolah pada tahun 2022. Dalam Smart PLS, pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan dengan metode bootstrapping terhadap sampel. Adapun hipotesisnya, hipotesis pertama, hasil pengujian hipotesis pertama yakni pengaruh ekuitas nilai terhadap loyalitas pelanggan menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,360 nilai p-value sebesar 0,000 dan T statistik sebesar 3,5. Hipotesis kedua, pengaruh ekuitas merek terhadap loyalitas pelanggan. Hasil pengujian hipotesis kedua yakni pengaruh ekuitas merek terhadap loyalitas pelanggan menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,151 nilai p-value sebesar 0,01113 dan T statistik sebesar 2497. Hipotesis ketiga, hasil pengujian hipotesis ketiga yakni pengaruh ekuitas hubungan terhadap loyalitas pelanggan menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,287, nilai p-value sebesar 0,010 dan T statistik sebesar 2600. Hipotesis keempat, hasil pengujian hipotesis keempat yakni pengaruh pemasaran SNS terhadap nilai menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,427, nilai p-value sebesar 0,000 dan T statistik sebesar 6891. Hipotesis kelima, hasil pengujian hipotesis kelima yakni pengaruh pemasaran SNS terhadap ekuitas merek menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,1419. Nilai p-value sebesar 0,000 dan T statistik sebesar 5911. Dan yang terakhir, hipotesis keenam, hasil pengujian hipotesis keenam yakni pengaruh pemasaran SNS terhadap ekuitas hubungan menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,407, nilai p-value sebesar 0,000 dan T statistik sebesar 6733. Berikutnya ada hasil uji hipotesis, di mana hipotesis 1 sampai 6 keterangannya itu diterima dan sumber data ini berupa data primer yang diolah pada tahun 2022. Baiklah, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Yang pertama, rumusan masalah yang menjelaskan bahwa ekuitas nilai berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan pada kopi kenangan telah dianalisis pada tabel 4.19 diperoleh nilai p-value 0,000 kurang lebih 0,05. Hal ini berarti semakin baik ekuitas nilai yang diberikan maka semakin meningkat loyalitas pelanggan. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan ekuitas nilai berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan yang telah terbukti. Dan yang kedua, rumusan masalah yang menjelaskan bahwa ekuitas merek berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan pada kopi kenangan telah dianalisis pada tabel 4.19 diperoleh nilai p-value 0,013 dan kurang lebih 0,05. Hal ini berarti semakin baik ekuitas merek yang diberikan maka semakin meningkat loyalitas pelanggan. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan ekuitas merek berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan yang telah terbukti. Dan yang ketiga, rumusan masalah yang menjelaskan bahwa ekuitas hubungan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan
pada kopi kenangan telah dianalisis pada tabel 4.19. Diperoleh nilai P plus sebesar 0,010 kurang lebih 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang telah menyatakan ekuitas hubungan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan yang telah terbukti. Baiklah, adapun keterbatasan penelitian dalam ini yaitu untuk keterbatasan pada penelitian diharapkan dapat memberikan informasi lebih spesifik mengenai varian minuman kedai kopi. Berikutnya, penelitian ini belum membahas terhadap produk baru yang dikeluarkan kedai kopi kenangan dikarenakan saat proses penelitian dilakukan terdapat varian baru yang dikeluarkan yaitu makanan ringan. Baiklah, sekian pemaparan dari saya, Mulyanti Saputri Dewi dengan NIM 2210417735. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.